ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengalami sakaratul maut yang dahsyat, perjalanan abadi seorang manusia bermula. Jasadnya tergeletak, ditangisi sanak keluarga. Sementara ruh yang keluar dari jasad akan memulai perjalanan panjang menuju keabadian. Perjalanan awal ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan istimewa, perjalanan melintasi langit, negeri para malaikat. Ruh akan dimi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melintasi langit pertama ke langit kedua, ketiga, hingga langit ketujuh, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang ruh ini tak semuanya sama. Perjalanan ruh orang kafir akan berbeda dengan perjalanan ruh orang mukmin. Perjalanan panjang ruh orang mukmin menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian serta sanjungan para penghuni langit, bahkan diiringi para penduduk langit. Inilah yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh sahabat mulia Azib bin Barra. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuf, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya.' Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanuf itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, 'Ruh siapa yang baik ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebut nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia, hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, 'Tulis catatan amal hambaku di Illiyin.' Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebaliknya,
Roh orang kafir akan mengalami perjalanan yang penuh derita dan penghinaan. Bahkan langit pun tidak diizinkan untuk dilintasi. Ini pula yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Azib bin Barra, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sementara hamba yang kafir, ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam, mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah.' Ruhnya ketakutan dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Pemirsa Khazanah, sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Perjanjian inilah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penciptaan. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya. Maka dari punggung itu setiap ruh yang menyerupai biji atom berjatuhan, yang Dia Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak." Hadis riwayat Tirmizi. Perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruh itu lebih detail diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa mereka ruh tersebut dikumpulkan, lalu dijadikan berpasang-pasangan, baru kemudian mereka dibentuk. Setelah itu mereka pun diajak berbicara, lalu diambil dari mereka janji dan kesaksian. "Bukankah aku Tuhanmu?"
Mereka menjawab, "Benar. Sesungguhnya aku akan mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu. Ketahuilah, bahwasannya tiada Tuhan selain aku semata, tidak ada Rabb selain diriku, dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukanku. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kalian perjanjianku itu. Selain itu aku juga akan menurunkan kitab-kitabku." Maka mereka pun berkata, "Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan bagi kami selain hanya Engkau semata." Dengan demikian mereka telah mengakui hal tersebut. Kemudian Adam diangkat di hadapan mereka. Dan ia Adam pun melihat kepada mereka, lalu ia melihat orang yang kaya dan orang yang miskin, ada yang bagus dan ada juga yang sebaliknya. Lalu Adam berkata, "Ya Tuhanku, seandainya Engkau menyamakan di antara hamba-hambaku itu." Allah menjawab, "Sesungguhnya aku sangat suka untuk aku disyukuri." Dan Adam melihat para nabi di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya pada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Inilah peristiwa yang terjadi di alam ruh, di mana setiap jiwa dari kita manusia telah diambil kesaksian dan melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi. Secara fitrah kita memang lupa akan perjanjian itu. Terbukti kemudian mengutus para rasul untuk mengingatkan akan perjanjian abadi ini. Itu sebabnya risalah seluruh rasul utusan Allah itu semuanya sama, menyeru pada tauhid, bahwa hanya Allah Tuhan semesta alam ini. Untuk mengingatkan kembali manusia akan perjanjian suci ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan dalam Al-Quran, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Karena itu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia adalah sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh, bahwa Allah adalah Rabb mereka. Dan Allah melakukan hal ini agar mengujinya dalam kehidupan dunia, agar pada hari akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah, atau agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa mereka mengikuti agama dari bapak dan nenek moyang mereka, sehingga mereka hidup di dunia dengan menyekutukan Allah. Oleh karena itulah, keluarnya ruh dari jasad manusia mengawali perjalanan ruh untuk mempertanggungjawabkan perjanjian mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa akan merasakan, akan mencicipi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti kematian itu ada rasanya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan paksa, dengan kasar, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ternyata ini ada kaitannya dengan masalah janji. Manusia itu terikat oleh janji. Ada 3 macam janji. Pertama, janji kepada Allah ketika kita ada di alam rahim. Terjadi sebuah ikatan janji. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Inilah yang disebut dengan perjanjian di alam rahim. Yaitu kita, manusia, berjanji bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita akan menaati ajaran-ajaran Allah karena kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Ini perjanjian pertama yang harus kita wujudkan, yaitu kita berkomitmen sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta. Kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Ini yang disebut dengan perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perjanjian atau janji terhadap diri kita.
Kalau kita selalu meniatkan hal-hal yang baik, itu sebenarnya kita berjanji pada diri kita. Islam sangat menganjurkan kalau kita ini selalu memiliki niat yang baik. Contoh, mau tidur saja, Rasulullah menganjurkan agar berniat untuk tahajud. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kamu mau tidur, lalu kamu berniat tahajud, dan ternyata kamu tertidur, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari niatnya. Berarti kita ini dianjurkan untuk selalu memiliki niat yang bagus. Niat terhadap diri kita, niat untuk mewujudkan kebaikan, itu yang disebut dengan berjanji terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, berjanji terhadap orang lain. Kalau kita punya janji dengan orang lain, maka penuhi janji itu. Sampai-sampai di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan ciri orang-orang yang akan mewarisi surga adalah orang-orang yang walladzina idza ahadu, apabila mereka itu berjanji, mereka memenuhinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanat dan janji. Jadi ketika kita punya janji dengan sesama manusia, kita harus memenuhinya. Ketika kita menjadi orang-orang yang selalu mewujudkan janji-janji itu, maka insya Allah malakul maut yang menjemput kita adalah malakul maut yang penuh rahmat. Kita akan tersenyum. Bahkan malakul maut akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang tenang, irji'i, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan happy, dengan senang, dan Allah senang menyambut kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk bersama kelompok hamba-hamba Allah yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian firman Allah. Maka tugas kita adalah penuhi janji kita kepada Allah, penuhi janji kita kepada diri kita, penuhi janji kita kepada orang lain. Semoga dengan cara begitu kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan ketika menghadapi syakaratul maut. Pemirsa Khazanah, lalu di manakah ruh-ruh itu bersemayam setelah diperjalankan menembus langit oleh para malaikat setelah terpisah dari jasadnya untuk menunggu hari kiamat? Seperti halnya ruh yang hakikatnya tidak diketahui oleh manusia, persoalan di mana ruh manusia berada setelah ia meninggal dunia juga merupakan hal gaib yang tidak diketahui secara pasti oleh manusia. Pengetahuan kita tentang tempat ruh bersemayam hanya berdasarkan informasi yang kita terima melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang berbicara tentang keberadaan ruh manusia setelah meninggal dunia cukup beragam. Sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tempat-tempat bersemayamnya ruh setelah meninggalnya. Ada ruh yang berada di dalam tembolok burung surga berwarna hijau yang terbang leluasa ke sana kemari di dalam surga. Ini adalah ruhnya orang-orang yang mati syahid karena membela agama. Ada juga ruh yang berada di sisi kanan dan di sisi kiri Nabi Adam alaihissalam. Ruh-ruh yang berada di sisi kanan Nabi Adam adalah calon penghuni surga, sedangkan yang berada di sisi kirinya adalah penghuni neraka. Setiap kali Nabi Adam menengok ke arah kanan, beliau tersenyum bahagia, dan ketika menengok ke arah kiri, beliau pun menangis sedih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat ruh teman kalian ini tertahan di pintu surga." Sementara dalam hadis yang lain lagi disebutkan bahwa di antara ruh-ruh itu ada yang ditahan di dalam kuburnya karena masih tersangkut dengan utang piutang. Ada yang ditahan di dalam kuburnya karena tersangkut tindak kezaliman yang pernah dilakukannya. Ada juga yang berada di dalam surga. Dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa arwah para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, berada di atas Bariq. Apakah Bariq itu? Bariq adalah nama sebuah sungai yang berada di pintu surga dinaungi oleh kubah hijau. Mereka selalu mendapatkan rezeki dari surga setiap pagi dan petang.
Ada pula roh manusia yang tetap berada di bumi dan tidak diangkat ke langit. Mereka berada di dalam tungku api yang menyala. Mereka adalah rohnya para pelaku zina. Rasulullah SAW bersabda, arwah para pelaku zina yang laki-laki maupun yang perempuan ditahan di dalam tungku api sampai tiba hari kiamat. Sedangkan rohnya para pemakan riba berada di sungai darah yang amis. Mereka berusaha berenang ke tepi, tetapi setiap kali hendak sampai ke tepi, mereka dijejali dengan batu. Mereka terus berenang di sungai darah yang amis itu dengan batu di dalam perut mereka. Dan begitu seterusnya hingga tiba hari kiamat. Sementara arwah orang-orang yang suka berbohong akan digantung, kemudian mulutnya akan dirobek sampai batas tengkuk. Sementara ruh orang-orang kafir tetap berada di bumi, di dalam kubur mereka. Ruh mereka tidak diangkat ke langit. Di dalam kubur, roh-roh itu dipukul dengan pukulan amat besar oleh sosok makhluk malaikat yang buta dan tuli. Alat pemukul itu digambarkan begitu besar dan kuat, yang jika dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi rata dengan tanah. Sedangkan para nabi, manusia-manusia suci yang dikasihi oleh Allah, akan berada di tempat paling tinggi bersama para malaikat. Hal ini berdasarkan pada ucapan Nabi SAW menjelang detik-detik terakhir wafatnya. Rasulullah SAW berkata, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Artinya, kumpulkanlah aku bersama sahabat-sahabat terbaik di tempat yang tertinggi.